Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Basit di Basit Corner. Dan kali ini kita masuk ke segmen terbaru, yaitu adalah segmen Spooky Gate. Jadi gue mau ngebahas dan gue mau menceritakan sebuah urban legend atau cerita masyarakat yang pantas buat dijadiin film. Kenapa begitu? Karena cerita ini menurut gue ada hulu hilirnya gitu, ada histori dia dari kecil sampai dia mati, itu ada semua. Cerita ini adalah yang udah cukup terkenal. Cerita ini berlatar di tahun 80-an dan langsung aja cerita si penjagal Wirjo dari Banyuwangi. Jadi pada bulan April 1987 ada sebuah tragedi pembantaian, penjagalan, pembuat keonaran yang cukup parah di tahun 1987 di Kampung Banjarsari, Banyuwangi. Di tahun 80-an orang kalau udah dengar kata-kata atau udah dengar nama Wirjo itu udah serem tuh Pak. Kenapa enggak? Karena urban legendnya menceritakan bahwa si Wirjo ini membantai 20 orang lebih di sebuah kampung, di kampung dia. Itu dalam satu hari dia bisa ngebantai orang-orang tersebut tanpa alasan yang jelas. Jadi ceritanya si Wirjo ini gue akan ceritain dari awalnya dulu ya. Jadi si Wirjo ini dia ada 9 bersaudara. Dia anak kelima. Kehidupan masa kecilnya biasa-biasa aja, normal sampai pada remaja. Dan orang tuanya ini sebenarnya nggak terlalu miskin dan nggak terlalu kaya juga, biasa dia punya harta di kampung gitu ya. Karena si Wirjo ini punya kebiasaan jelek yang dimana dia suka mabok dan suka judi, pasti bakal jatuh orang-orang seperti itu. And then Wirjo ini jatuh, nggak punya duit karena duitnya habis buat mabok dan main judi. And then pada saat udah nggak ada duit lagi, dia mau mencoba merantau ke Jakarta. Dia merantau ke Jakarta, dia kerja di sebuah pabrik kertas di Jakarta. Dan nggak selang beberapa bulan gitu ya, dia dipecat. Kenapa? Karena si Wirjo ini sengaja nabrakin mobil forklift, mobil forklift ke tembok. Itu yang ngelaporin nggak cuma 1-2 orang, ada cukup saksi lah untuk membenarkan perilaku salahnya si Wirjo itu. And then dia dipecat, and then dia pulang ke kampungnya. Dan BTW kalau misalkan kejadian tragedi penjagalan itu terjadi di Jakarta, gue rasa serem banget Pak, ya kan? Ya gue rasa nggak mungkin seleluasa itu si Wirjo kalau misalkan dia ngamuk di Jakarta, karena di Jakarta banyak preman. Anyway, and then dia pulang ke kampungnya ke Banjarsari. Di Banjarsari memang orang ini sebenarnya cukup temperamental, sangat temperamental, sangat sumbu pendek gitu. Lu kalau ngobrol sama dia ya, terus lu bilang lu nggak open minded, abis lu Pak. Misal lu ngomongin soal pembayaran melalui OVO gitu ya, terus dia bilang enggak, gue kalau bayar harus pakai duit cash misalnya. Terus lu bilang ke Wirjo, lu Jo kudet, lu nggak open minded lu, abis lu dibantai lu sama dia. Nah dia orang-orang tipe-tipe yang nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Jadi pernah ada satu kasus, dia pernah makan di warung makan di Banjarsari. Dia pernah makan, and then satu waktu si penjaga rumah makannya itu, ya namanya orang dagang ya kan, orang dagang, ada yang beli. Setelah lu makan, dimintain bill dong, ditagih dong, Pak bayar Pak, kan gitu. Pada saat si Wirjo ditagih duit pada saat selesai makan, Wirjo ngamuk-ngamuk. Jadi setelah kejadian itu, setiap rumah makan yang disamperin sama Wirjo itu nggak pernah minta duit. Jadi kalau misalkan si Wirjo datang makan aja udah. Karena sebel juga yang punya tempat makan gitu kan. Kalau misalkan lu cuma makan 1 porsi ya nggak masalah. Tapi Wirjo ini kalau makan lebih dari kuli Pak. Dia kalau makan langsung 5 piring sekaligus. Ya udah mah tekor. Kalau lu gua tagih emang malah ngomelan lu gitu kan. Ya udah, dengan berat hati daripada warung gua di hancur-hancurin, dia ngamukin gitu kan, mendingan ya udah lu cabut aja lah gitu. Jadi si Wirjo ini saking temperamentalnya, dan apalagi dia kalau misalkan sampai orang ngebahas soal duit ke dia, itu dia sangat-sangat sensitif.
Jadi nggak bisa kalau misalkan lu disamperin sama Wirjo pada saat dia makan di warung makan lu gitu, lu nggak bisa nagih-nagih ke dia gitu, karena dia kemana-mana suka bawa jombret ya atau golok atau apapun gitu, dan emang orangnya temperamental banget. Oke, kita udah tahu nih latar belakangnya si Wirjo gimana. Wirjo itu orang yang temperamental dan sumbu pendek dan suka marah-marah. Nah sampai situ bahannya udah cukup kuat nih ya. Singkat cerita, Wirjo ini nikah sama Idaroh. Yoi, Idaroh. Setelah bertahun-tahun menikah, si Wirjo dan Idaroh ini nggak dikaruniai anak, dan justru semenjak dia menikah, sifat temperamentalnya ini justru nggak menurun, malah makin meningkat. Akhirnya setelah menikah dan beberapa tahun terlewati, kejadian berdarah ini dimulai. Di hari itu nggak ada yang bikin dia kesel, hari pun juga nggak hujan, ya panas kayak hari-hari biasa lah gitu ya. Dan di hari itu Wirjo sedang mengasah jombretnya. Jombret tuh kayak celurit lah gitu ya, kalau nggak salah buat ngambil rumput gitu. Jadi di hari itu Wirjo dipergoki sama pamannya lagi ngasah jombret, dan dari situ nggak ada kecurigaan karena orang-orang itu kan Wirjo itu kan tinggal di kawasan agraris lah ya, dia di kawasan pertanian lah. Jadi orang yang lagi ngasah jombret, golok apa segala macem di siang hari ya nggak ada kecurigaan, karena memang ya mungkin buat bertani atau mungkin buat nebang apa pohon atau segala macam. Jadi dari situ nggak ada kecurigaan. Di siang itu Wirjo ngasah jombretnya, and then setelah dia mengasah jombretnya, and then dia melancarkan kesadisannya gitu. Dimulai dari anak angkat dia, namanya Reni. Reni ini punya temen namanya Arbayah, anak tetangganya ya. Jadi anak angkatnya si Wirjo, Reni, lagi main sama si Arbayah, anak tetangganya. Oke. Dimulai dari dua anak kecil ini. Enggak ada bahasanya enggak ada hujan, enggak ada panas apa. Panas sih ada ya. Maksud gue enggak ada gesekan apapun dalam diri Wirjo gitu ya, secara eksternal gitu ya. Dia impulsif aja. Dia samperin dua anak yang di depan mata dia itu, si Arbayah sama si Reni ini. Jombret pertama kali dihempaskan ke Reni. Si Reni mungkin belum ajalnya, si Reni menunduk dan langsung cabut, dan Reni nggak jadi mati karena nggak kena gitu kan. Tapi sayangnya si Arbayah dia nggak bisa menghindar, and then Arbayah kena sama sebetan jombretnya si Wirjo dan hampir putus kepalanya si Arbayah. Anak 4 tahun itu yang sangat malang tergeletak di depan rumah Wirjo tanpa dosa, hampir terpenggal oleh Wirjo dan tanpa alasan tertentu, kita nggak tahu. Setelah Arbayah meninggal, Wirjo kan karena rumahnya di kampung ya. Kan kalau rumah kampung nggak kayak di perumahan atau komplek gitu ya. Kan kalau komplek kan dempet-dempet gitu ya, nempel tembok gitu. Kemungkinan nggak ada pintu belakang lah gitu ya. Tapi kalau di kampung itu tanahnya gede-gede gitu kan, luas tanahnya besar, luas bangunannya lebih kecil daripada tanahnya gitu pastinya. Dan ada pintu belakang. Setelah melancarkan sabetan jombret ke si Arbayah sama Reni, dia lari ke belakang rumah tetangganya. Nggak ketok nggak apa, langsung buka pintu belakang tetangganya. Dan tetangganya ini nggak tahu kan bahwa si Wirjo ini mau membunuh secara membabi buta, nggak tahu lah. Jadi tetangganya ini si ibu-ibu umur 50 atau 60-an lagi masak nasi di belakang rumahnya gitu kan, pakai kayu bakar gitu. Terus ada Wirjo buka pintu, and then ngeliat Wirjo pegang jombret, ya dia kaget gitu kan. Habis itu Wirjo langsung mendorong si tetangganya tadi, langsung disabet, cepret, meninggal. Di situ ada suaminya umur 70-an. Suaminya mendengar ada kegaduhan di belakang, and then keluar dari kamar. Apa nih? Ngeliat Wirjo dengan jombretnya di tangan yang udah berlumuran darah dan istrinya tergeletak di tanah, suaminya berasumsi dengan cepat bahwa istri gue dibunuh sama si Wirjo. Akhirnya si suaminya ini membela diri lah gitu kan. Tapi tetap pembelaannya itu nggak berarti karena umurnya pun juga udah tua. Jadi Wirjo dengan mudah buat membunuh si tetangganya yang laki tadi. Setelah 3 korban dengan Arbayah itu meninggal, dia keluar membabi buta. Pokoknya Wirjo ini saat di jalanan itu dia ketemu siapapun orang di depan mata dia bakal tebas, dia bakal serang. Dan karena balik lagi yang tadi gue bilang, karena di kawasan itu adalah kawasan persawahan, pertanian gitu ya. Jadi kalau orang tuh megang jombret atau celurit di pinggir sawah, orang nggak curiga gitu, karena memang banyak yang seperti itu gitu.
tapi jiwanya nggak kayak Wirjo gitu. Banyak orang yang megang jombret di pinggir sawah, pinggir jalan gitu kan, karena mungkin dia habis potong ilalang atau segala macem. Dan itu yang dilihat sama warga sekitar pada saat ngeliat Wirjo at that time. Wirjo megang jombret, it's okay. Kok tapi orang-orang pada lari terbirit-birit gitu kan. Pada saat Wirjo jalan cepat gitu ya, sambil megang jombretnya, dia sempat ketemu anak SMP, sempat ditebas juga gitu kan. Terus dia ketemu satu hansip ya, satu hansip yang bisa bela diri silat gitu ya, ketemu sama Wirjo. Akhirnya mereka berduel gitu kan. Dengan mudahnya sahabatan Wirjo ditepis sama hansip yang jago silat. Akan tetapi 2 jarinya hilang kena jombretnya si Wirjo, cepret. Ya tetap aja kalah gitu. Wirjo jalan lagi sambil berlari, menyusuri jalanan sawah tadi gitu kan. Dan siapapun yang di depan mata dia pasti dia tebas. Ada juga 2 orang petani, suami dan istri lagi, di pinggir jalan itu ketemu sama Wirjo, disabet lagi, meregang nyawanya. Sampai Wirjo membunuh lebih dari 20 orang. Sampai akhirnya warga itu di tengah-tengah proses Wirjo membunuh secara membabi buta, para warga di daerah Banjarsari telah melaporkan ke polisi dan aparat TNI ya. Dulu namanya ABRI lah ya. Setelah warga melaporkan ke TNI dan polisi, akhirnya TNI dan polisi ini datang ke tempatnya si Wirjo gitu ya, ke kampungnya Wirjo. Dan polisi dan TNI ini menyisir area tersebut mencari Wirjo, sampai pada akhirnya ketemu di suatu sungai. Wirjo ditemukan telah gantung diri, telah bunuh diri dia. And then jadi kakinya itu masih kena air sungainya sampai mata kaki gitu ya. Jadi dahan pohon, terus Wirjo gantung diri. Air sungainya masih sampai ke mata kakinya dia. And then pada saat polisi dan TNI itu ngelihat Wirjo sudah gantung diri dan ngelihat kakinya Wirjo masih gerak-gerak, mereka semua pada ngibrit ketakutan. Tuh, orang udah mati ya ditakutin. Wirjo tuh. Nah, kejadian itu dikaitin sama ilmu hitam yang sedang dimiliki sama Wirjo. Kenapa bisa begitu? Karena diketahui Wirjo itu ngelakuin itu semua karena dia lagi mau mendapatkan ilmu hitam. Konon kabarnya begitu. Kenapa begitu? Karena diketahui Wirjo ini sebelum melakukan kejadian tersebut, pembantaian tersebut yang membunuh 20 orang, dia diketahui sedang puasa selama 40 hari. Dan diketahui juga dia meminum darah anak kecil, si Arbayah tadi yang umur 4 tahun, itu darahnya diminum. Dan gak cuma sampai situ, mobil polisi dan TNI yang sedang menuju TKP itu sempat mengalami kecelakaan serentak. Mobil polisinya, mobil TNI-nya, dan sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, jadi menurut kesimpulan masyarakat gitu ya, dan polisi dan TNI dan tetangga sekitar dan pamannya, dia dikabarkan sedang menjalankan proses untuk mendapatkan ilmu hitam. Jadi kesimpulannya adalah, menurut gua cerita urban atau cerita masyarakat tentang Wirjo dari Banjarsari Banyuwangi ini, menurut gue sangat cocok buat dibikinin filmnya. Kenapa? Karena Wirjo yang sedang punya harta, Wirjo yang ngerantau ke Jakarta, Wirjo yang bangkrut karena dia suka judi dan mabuk, and then pada akhirnya dia menikah dan belum punya anak, dan dia juga temperamental, dan juga ternyata diketahui dia mengikuti ilmu hitam, dan soal pembantaian tadi, dan akhirnya matinya bad ending gitu buat Wirjo. Buat kita ya happy ending gitu. Dan maksud gue kesimpulannya adalah cerita ini sangat cocok buat dijadiin film. Dan gue akan ceritain lagi cerita-cerita urban yang menurut gue cocok buat dibikin film. So ya udah segitu dulu aja video gue kali ini. Kalau misalkan lo suka sama video gue, silakan di like, dan kalau misalkan lo gak suka silakan dislike, dan yang belum subscribe silakan di subscribe. Dan jangan lupa nyalain bel notifikasinya supaya lo bisa dapat updatean video terbaru dari Basit Corner. Dan gue akan ngelanjutin segmen Spooky Gate ini dan mengangkat cerita-cerita urban atau cerita-cerita masyarakat yang cocok buat jadiin film, atau mungkin nggak cocok juga is okay. Yang penting ceritanya menarik. Dan ya segitu dulu aja. See you and ciao everybody.